saya Yakob Doni Fritz Wayeni, mahasiswa PPG jurusan Agribisnis Tanaman Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Apa kabar? Baik. Semua sehat ya? Sehat. Ya baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru minta salah satu siswa memimpin kita di dalam doa. Silakan. Ya baik teman-teman, sebelum kita mulai dengan belajar kita, saja kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita lanjut, Guru akan mengabsensi kita pada hari ini. Ketua kelas, mana ketua kelas? Angkat tangan. Ya, bilang ya. Ada yang tidak masuk? Julian sama Raffi. 2 orang ya yang tidak masuk. Ya baik anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, khususnya agribisnis tanaman pangan dan palawija ya. Pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan minggu lalu, kita sama-sama sudah mempelajari tentang menganalisis perlakuan khusus untuk benih secara kimia, fisik, mekanis pada tanaman pangan ya. Sehingga pada hari ini kita masuk pada kompetisi dasar menganalisis penanaman tanaman pangan dan palawija, yaitu menganalisis tanaman pangan, menjelaskan klasifikasi penanaman bibit tanaman pangan, melaksanakan penanaman bibit tanaman pangan, dan mendemonstrasikan model-model penanaman tanaman pangan ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kalian menyaksikan PowerPoint dan slide video, diharapkan kalian mampu menganalisis penanaman tanaman secara teliti, kemudian mampu menjelaskan klasifikasi penanaman bibit tanaman pangan dengan tepat, kemudian mampu melaksanakan penanaman sesuai prosedur, kemudian dapat mendemonstrasikan model-model penanaman bibit tanaman pangan. Dengan materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu penanaman benih tanaman pangan dan palawija. Materi kriteria benih ya. Benih merupakan biji tanaman yang digunakan untuk tujuan penanaman. Ada batasan strukturalnya, batasan fungsionalnya, kemudian batasan agronomi, kemudian ada batasan teknologi, kemudian ada persyaratan benih ya. Ini yang mungkin perlu digarisbawahi. Benih yang baik harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut ya. Yang pertama, benih itu utuh, artinya tidak buka atau tidak cacat. Kemudian yang berikut, benih harus bebas dari hama dan penyakit. Kemudian yang berikut, benih harus murni, artinya tidak tercampur dengan biji-bijian atau benih lain serta bersih dari kotoran. Yang berikut, benih diambil dari jenis yang unggul atau stek yang sehat, mempunyai daya kecambah 80%.
benih yang baik akan tenggelam bila direndam di dalam Air. ya, di dalam air. Ciri-ciri benih yang kuat sebagai berikut: dapat tahan bila disimpan, kemudian berkecambah cepat dan merata, tahan terhadap gangguan mikroorganisme, kemudian bibit tumbuh kuat baik di tanah yang basah maupun kering, bibit memanfaatkan persediaan makanan, dan seterusnya. Laju tumbuhnya tinggi, menghasilkan produksi yang tinggi dalam waktu tertentu. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu teknik penanaman ya, khususnya untuk padi gogo. Cara tanam, jarak tanam, kedalaman lubang tanam, kemudian alat penanaman. Jadi di dalam penanaman itu ada jarak tanam, ada kedalaman lubang tanam, kemudian alat yang kita gunakan untuk menanam. Kemudian waktu penanaman, penentuan waktu tanam yang tepat untuk padi gogo merupakan masalah yang cukup sulit karena datangnya musim hujan itu berbeda-beda di setiap daerah. Umumnya padi gogo ditanam pada awal musim hujan. Kemudian ini adalah alat untuk menanam ya. Contohnya ini ada tugal. Kemudian untuk memperjelas, Pak Guru akan tunjukkan tayangan video untuk disaksikan. Kalian bisa menyaksikan tayangan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih di mata pelajaran Agriteknik Pangan untuk kelas 11 program studi APPH. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada video kali ini, mari kita berdoa. Silakan. Doa selesai pembelajaran kali ini. Kita memasuki pada materi KIKD 3.5, yaitu menganalisis penanaman tanaman Ya, ini yang tadi pertama Bapak sudah tampilkan ya. melaksanakan penanaman pangan. Ada 4 materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, jelaskan teknik penanaman tanaman pangan. Yang kedua, menentukan pola tanam. Materi yang ketiga, menentukan jarak tanam. Dan yang keempat, tanaman pangan. Pada video pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang teknik dilakukan khusus pada tanaman pangan. Bila kita akan memulai materi pada hari ini, selamat. Apa itu teknik penanaman? Teknik penanaman adalah satu cara yang dilakukan untuk menanam benih atau bibit yang disesuaikan dengan kondisi lahan kita. Ada 3 teknik di dalam melakukan penanaman. Yang pertama yaitu TOT atau tanpa olah tanah. Yang kedua pengolahan tanah minimal atau kita sebut TTF. Yang ketiga pengolahan tanah sempurna atau TTS. Masing-masing pengolahan tanah tadi itu disesuaikan dengan kondisi lahan. Tentunya 3 teknik penanaman ini memiliki kelebihan masing-masing. Materi KIKD 3.5 yaitu
sebelum benih ditanam kita campur sedikit, cukup 1 makan campur dan tidak terlalu dalam. Kemudian untuk pengolahan tanah sempurna, meskipun tenaga kerja yang diperlukan banyak, namun berdasarkan hasil penelitian, pengolahan tanah sempurna ini memiliki kelebihan terutama dalam meningkatkan hasil dari pertanian atau tanaman yang ditanam, karena pengolahan tanah sempurna ini akan memungkinkan kondisi tanah terbaik dari segi teksturnya akan lebih lembut sehingga akan mempermudah perkembangan akar dari tanaman yang akan dilakukan. Apa dan bagaimana pola tanam? Pola tanam itu adalah pola penanaman pada sebidang lahan tertentu dengan mengatur tanaman yang akan ditanam, kemudian mengatur tata letak dan mengatur periode waktu penanaman dari tanaman yang akan kita tanam. Ada 2 jenis pola tanam di dalam budidaya tanaman. Pola tanam monokultur, di mana yang kedua pola tanam polikultur. Nah, untuk monokultur ini biasanya pada tanaman yang akan ditanam itu akan ditanami satu jenis komoditas tanaman tertentu. Misalkan kita tanam padi saja, kita tanam gandum saja, atau tanaman tertentu dan hanya satu mata. Berbeda dengan pola tanam monokultur. Untuk polikultur ini yaitu sebidang lahan yang kita miliki itu tanam dengan banyak tanaman. Sehingga dalam polikultur ini ada 5 pola penanaman. Yang pertama tumpang sari, yang kedua tumpang gilir, pola tanam yang ketiga yaitu pola tanam susisukan, pola tanam yang keempat yaitu tanaman campuran, dan yang kelima adalah sekuon atau tanaman bergiliran. Nah, untuk polikultur ini kelebihannya adalah dalam satu bidang lahan itu, karena banyak tanaman yang akan ditanami, baik itu bisa bergantian ataupun bersamaan tergantung pola yang akan dipilih, itu memiliki kelebihan, itu bisa menekan dari serangan hama, kemudian dapat juga meningkatkan produktivitas dari lahan, karena apabila satu komoditas gagal maka komoditas yang lain bisa membackup kegagalan yang akan yang kita terima dari kegagalan komoditas yang lain ditanam. Kemudian itu sangat mengefisiensikan lahan yang kita miliki. Materi yang ketiga yaitu menentukan jarak tanam. Jarak tanam itu menyangkut dari ruang, kemudian tempat sudut dan perkembangannya dari tanaman yang akan kita tanam. Pengaturan jarak tanam pun itu sangat menentukan dalam mengefisiensikan lahan yang akan kita gunakan. Kemudian pengatur agar kalau kita terlalu kompetisi dalam bidang pelihara, dan juga tindakan-tindakan budidaya lainnya, misalkan penyiaran, pemupukan dan sebagainya. Dalam menentukan jarak tanam sangat dipengaruhi oleh tanaman yang ditanam, kemudian dipengaruhi oleh tingkat kesuburan, karena semakin subur tanah maka jarak tanam tinggal tanah akan relatif lebih luas. Semakin tidak subur maka jarak tanam yang digunakan akan sedikit. Kemudian jarak tanam juga dipengaruhi oleh kondisi kelembapan dari tanah. Pengaturan jarak tanah dipengaruhi oleh hubungan dari semesta. Di sini apa yang kita inginkan dari komoditas yang akan kita tanam. Untuk mengatur jarak tanam, kita bisa menggunakan garis lingkar atau skala. Kemudian bisa juga menggunakan garis rangka atau pukul seperti pada gambar di bawah ini. Materi selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu praktek penanaman. Pada video kali ini saya akan menyajikan praktek penanaman tanaman pangan, yaitu komoditas jagung dengan menggunakan teknik penanaman TOP atau tanpa olah tanah. Silakan disimak dengan seksama. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah sebagai tugas proyek kalian.
kantor atau POP. Dan selanjutnya silakan berkonsultasi kepada guru mata pelajaran masing-masing untuk melaksanakan praktek secara mandiri sebagai tugas kalian. Demikian yang bisa kita dari dalam video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Salam kami, salam sehat dari Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, kita telah menyaksikan pertanyaan video pembelajaran mengenai penanaman tanaman, khusus tanaman pangan yaitu tanaman ini ya, tanaman pangan. Dan tadi itu contoh penanaman tentang penanaman jagung. Mungkin kita tadi sudah dijelaskan di dalam video tadi. Harapan guru kalian bisa memahami. Pada kesempatan kali ini Pak Guru minta untuk kalian membagikan menjadi 2 kelompok ya. Pak Guru langsung bagi saja. 1, 2, 3, 4. 4 orang di sebelah sini adalah kelompok 1 atau kelompok A ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 adalah kelompok B ya. Kemudian setiap kelompok ya, perhatikan ya. Perhatikan. Nah, ini tugasnya di depan ini. Setiap kelompok mendiskusikan tentang A. Syarat pilih yang baik untuk ya, khususnya untuk kelompok A, perhatikan. Syarat pilih untuk tanaman padi ya. Syarat pilih yang baik itu apa saja? Kemudian prosedur atau cara tanam benih padi, kemudian waktu tanam yang baik itu pada saat apa? Awal musim hujan atau awal musim panas atau akhir musim hujan. Nah, itu didiskusikan. Kemudian untuk kelompok B khusus kacang kedelai, yaitu kalian menentukan syarat benih yang baik untuk kacang kedelai, kemudian prosedur penanamannya, kemudian waktu tanamnya ya. Kemudian sambil kalian berdiskusi, guru akan membagikan LKPD ya. Guru akan membagikan LKPD. Kalian langsung bisa saja mendiskusikan tentang LKPD tersebut ya. Jadi dalam diskusi ini diskusi tentang pertanyaan yang tadi guru sampaikan khusus padi dan kacang kedelai. Kalian bisa lanjut dengan mendiskusikan tentang lembar kerja ya. Pak Guru berikan LKPD ya. Ya, untuk mencari jarak tanam, kemudian prosedur penanaman bisa kalian cari langsung di Google ya. Bisa kalian cari langsung, bisa ini sudah ada Orbit ya. Sudah ada Orbit, jadi kalian bisa langsung hubungkan HP kalian. Silakan dicari. Masih bisa mengerti tentang soal yang aku sampaikan ya? Bisa. Jadi kelompok A, ingat kelompok A, syarat benih yang baik ya. Jadi syarat benih padi yang baik. Kemudian prosedur atau teknik menanam, bagaimana caranya, kemudian waktu tanam yang baik, itu kelompok A. Kemudian kelompok B itu kacang kedelai, jadi syarat benih yang baik, benih kedelai yang baik seperti apa, kemudian prosedur atau cara tanam, kemudian waktu tanam yang baik. Jadi bisa dicari langsung di ya, silakan. Kemudian lewat materi yang telah Pak Guru tadi sampaikan lewat tayangan video itu bisa
kalian diskusikan dan masukkan di dalam lembar yang sebentar akan dipresentasikan ya. Presentasikan sebentar. Waktu yang Pak Guru berikan kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk diskusi, baik diskusi tentang pertanyaan yang tadi sudah Pak Guru sampaikan dan diskusi juga tentang LKPD kalian ya. Silakan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan menyangkut soal dan LKPD. Ya, jangan lupa di LKPD nanti tulis nama ya. Bagaimana kelompok A? Sudah bisa mulai diskusi ya? Bisa. Ya. Kelompok B? Ya, bisa mulai diskusi. Ya, baik anak-anak sekalian, kalian telah berdiskusi, menjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, yaitu untuk kelompok A tanaman padi dan kelompok B kedelai ya. Pada kesempatan ini Pak Guru mintakan untuk salah satu perwakilan siswa dari masing-masing kelompok ya, perwakilan dari kelompok A dan kelompok B untuk mempresentasikan hasil ya. Jadi menyampaikan hasil diskusi yang telah didiskusikan dari tadi. Untuk kesempatan pertama kita persilakan perwakilan dari kelompok A. Kelompok A, siapa perwakilan? Saya. Ya, silakan. Ya, begini. Ya, silakan dibacakan. Kelompok A, pertanyaannya syarat ini yang baik. Ya. Syarat ini yang baik harus memiliki syarat-syarat seperti berikut. Benih utuh, artinya tidak luka atau tidak cacat. Benih harus murni, artinya tidak bercampuran dengan biji-biji atau benih lain serta bersih dari kotoran. Benih diambil dari jenis yang unggul atau stek yang sehat, yang punya daya kecambah 80%. Benih yang baik akan tenggelam bila direndam dalam air. Yang kedua, prosedur penanaman. Siapkan benih padi, siapkan alat yaitu tugal dari kayu atau bambu. Buat jarak padi, masukkan benih padi sekitar 3-5 ke dalam lubang padi yang sudah dibuat. Dan terakhir, tutup dengan tanah halus. Waktu tanam yang baik padi yaitu awal musim hujan. Ya, demikian hasil presentasi dari kelompok A. Mari kita berikan aplaus untuk. Silakan duduk. Kesempatan yang diberikan kepada kelompok B. Perwakilan dari kelompok B, silakan. Persyaratan benih yang baik. Benih yang baik harus memiliki syarat sebagai berikut. Benih utuh, artinya tidak luka atau tidak cacat. Benih harus bebas dari hama dan penyakit. Benih harus murni, artinya tidak tercampur dengan biji-biji atau benih lain serta bersih dari kotoran. Benih diambil dari jenis yang unggul atau stek yang sehat, mempunyai daya kecambah 80%.
benih yang baik akan tenggelam bila direndam dalam air. Prosedur tanaman: 1. Siapkan benih kedelai. 2. Siapkan alat tanam yaitu tuagal. 3. Buat lubang tanam sesuai komu di atas. Komu di atas yaitu keledai juga pakai jarak 25 cm kali 25 cm. 4. Kemudian memasukkan benih kedelai 2-3 per lubang tanam. 5. Tutup lubang tanam dengan tanah halus. Cara tanam dengan benih: setelah alang-alang rebah, waktu tanam yang baik: 1. Keledai awal musim hujan. Ya, demikian presentasi dari kelompok B. Mari kita berikan aplaus. Ya, baik anak-anak, kita telah melewati pembelajaran tahap demi tahap, baik dari menyaksikan PowerPoint, slide video, mengerjakan pertanyaan dalam bentuk diskusi. Kemudian pada kesempatan ini Pak Guru mintakan salah satu siswa atau perwakilan dari kalian ini untuk bisa membantu Pak Guru menyimpulkan hasil pembelajaran kita, baik dari pertama sampai dengan terakhir dalam bentuk materi tadi. Silakan. Ada yang mungkin bisa membantu Pak Guru untuk? Oh iya, silakan. Kesimpulan: keberhasilan dalam melakukan kegiatan penanaman pada tanaman pangan dan palawija meliputi teknik yang digunakan dalam penanaman, langkah penanaman sesuai prosedur, jarak tanam yang digunakan dan waktu tanam yang tepat sesuai dengan musim. Ya, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Ya, yang berikutnya mari kita sama-sama saksikan kesimpulan dari pembelajaran kita atau materi yang telah disampaikan, baik PowerPoint maupun slide video. Yaitu kesimpulan dapat kita ambil: keberhasilan dalam melakukan kegiatan penanaman pada tanaman pangan dan palawija meliputi: 1. Teknik yang digunakan dalam penanaman. 2. Langkah atau prosedur penanaman. Kemudian yang ketiga, jarak tanam yang digunakan dan waktu tanam yang tepat sesuai dengan musim. Bisa jelas ya kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini. Kemudian pada kesempatan ini Pak Guru akan menguji kemampuan kalian ya melalui soal tes. Ya, soal tes yang pertama, untuk mendapatkan hasil penanaman yang teratur dan mempermudah petani dalam pengolahan, maka penanaman harus dilakukan dengan menggunakan jarak tanam. Sebutkan jarak tanam untuk tanaman padi, tanaman jagung, dan kedelai. Waktu Pak Guru siapkan 5 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan kalau sudah disampaikan. Menggunakan kertas kalian ya, silakan. Ya, 5 menit untuk mengerjakan soal tes ya. Kalau sudah langsung disampaikan ya, Guru sudah ya. Yang soal bisa jelas ya. Bisa Guru. Ya. Kalau sudah bisa disampaikan, Pak Guru sudah. Ya, jadi di pertanyaan itu hanya jarak tanam untuk tanaman padi, kemudian jarak tanam untuk kedelai dan jagung ya.
tidak terlalu lama, tapi perlu kasih durasi waktu 5 menit ya kalau masih bingung atau lupa mencari. Sudah begitu. Ya, sehingga sudah ya. Ya. Ya, so, kita hasilnya. Siapa lagi? Sudah? Ya. Ya, berani sudah ya? Ya, Pak Guru akan lihat secara garis besar jawaban kalian. Ya, jarak tanam padi 20 kali 20, 20 kali 25, 25 kali 25. Ya, bisa benar. Kemudian jarak tanam jagung, ya benar 25 kali 75. Kemudian Rahel, jarak tanam padi, ya 20 kali 20, 25 kali 25, benar. Ya, benar. Ya, rata-rata hasil dari soal case kemampuan rata-rata semuanya baik ya. Ya. Ya, yang berikutnya tugas untuk minggu depan ya. Jadi selama 1 minggu berjalan kalian ditugaskan buatkan laporan tentang penanaman pada tanaman sesuai pembagian kelompok dari tadi ya. Ya, jadi kelompok A tadi tugasnya apa? Padi ya. Ya, kelompok B kedelai. Nah, kemudian laporan meliputi teknik yang digunakan dalam penanaman, langkah penanaman sesuai prosedur, jarak tanam yang digunakan dan waktu tanam yang tepat sesuai dengan musim. Ya, itu tugas ya. Ya. Ya baik anak-anak, pembelajaran kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Pak Guru kembali ingatkan, patuhi protokol kesehatan. Saya pikir ini sudah 1 tahun berjalan, semua sudah bisa tahu. Gunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, ya. Ya, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya, menghindari Kerumunan. ya, kerumunan. Kemudian membatasi mobilitas. Bisa jelas ya dengan protokol kesehatan? Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru minta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, silakan dulu. Ya, terima kasih kepada Nona yang telah membawakan kita dalam doa penutupan. Pak Guru kira pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Selamat siang semuanya. Siang, Pak Guru.